Saya berikan kartu merah untuk DPR yang sekarang. Gitu ya. Mestinya dikeluarkan dari permainan sih, itu yang paling tepat untuk menghukum kinerja buruk DPR sekarang. Ya, kita parkir lagi di istana. Balik lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Kali ini saya kedatangan tamu Lucius Karus. Siap, Om Kano. Lucius Karus ini adalah peneliti Forum Masyarakat Di Peduli Parlemen Indonesia. Formapi ya Bang? Formapi. Betul. Jadi kalau beliau sudah datang berarti di negara ini udah ada yang nggak bener. Oh gitu ya? Bang, apa kabar Bang? Kabar baik, kabar baik. Sibuk apa nih sekarang Bang Lucius? Ya biasalah memantau dinamika politik yang dibilang tadi tidak baik-baik saja itu ya. Iya. Walaupun ya orang bisa berbeda juga bilang bukannya politik itu memang harus gaduh, harus dinamis gitu. Jadi jangan-jangan ini politik lagi baik-baiknya karena semuanya bergerak secara dinamis gitu ya. Oke. Abang kan Formapi nih. Berarti Abang tugas ini memantau parlemen DPR atau Betul. gimana sih Bang Formapi itu? Ya betul, saya kira kita fokus ke kinerjanya gitu ya. Bagaimana DPR menjalankan fungsi mereka di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan gitu ya. Jadi kita tidak kemudian mengikuti anggota-anggota gitu ya, dengan aktivitas pribadinya gitu ya. Kita fokus di kinerjanya aja gitu. Langsung aja. DPR periode ini kerjanya apa sih Bang? Ya, Formapi sudah pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ini mungkin potensial menjadi DPR terburuk di antara DPR era reformasi gitu ya, sejak 99 gitu ya. Kenapa kemudian kita anggap ini menjadi yang terburuk? Yaitu dia karena kinerjanya, dan paling mudah untuk melihat kinerja DPR itu dari pelaksanaan fungsi legislasi. Karena di legislasi ada yang namanya rencana gitu ya, rencana yang sudah disepakati sejak awal yang disebut dengan program legislasi nasional. Dan untuk DPR 2019-2024 kita punya 259 RUU yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah dalam program legislasi nasional. Itu artinya 259 RUU ini RUU yang oleh DPR dan pemerintah dianggap sebagai bagian dari kebutuhan pemenuhan hukum nasional atau politik hukum DPR gitu ya. Dan kita tahu bahwa sampai hampir berakhirnya periode 2019-2024 dari 259 RUU itu belum lebih dari 30 RUU yang berhasil disahkan oleh DPR ya. Jadi kalau dibikin presentasi itu sangat rendah sekali kinerja DPR gitu. Walau kita tahu di minggu lalu Ibu Puan di tanggal 16 Agustus dengan penuh bangga menyampaikan bahwa DPR periode ini sudah menyelesaikan 126 RUU gitu ya. Tapi Formapi langsung mengkritik gitu ya, karena terkesan tidak jujur menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di DPR gitu ya, menyebutkan 126 RUU kinerja DPR sekarang padahal faktanya belum lebih dari 30 yang dari daftar prolegnas. Itu tentu sih cenderung manipulatif karena mayoritas RUU yang disahkan DPR sekarang itu RUU provinsi dan kabupaten kota yang sudah sah dari periode-periode sebelumnya gitu ya. Tapi di periode sebelumnya RUU itu digabungkan dalam satu RUU. Misalnya RUU tentang kabupaten di Flores gitu ya. Itu digabungkan dengan satu undang-undang yang berlaku untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Sekarang tugas Komisi 2 sekarang itu hanya mengambil dari undang-undang lama itu lalu memisahkannya jadi undang-undang salah satu kabupaten di Flores gitu ya. Jadi ini kan administratif. Kalau dianggap sebagai hasil kerja DPR itu terlalu berlebihan ya. Dan tidak masuk akal Komisi 2 itu disebut berkinerja paling banyak karena menghasilkan 80-an undang-undang selama periode ini. Bagaimana Komisi 2 mengerjakannya gitu ya? Membayangkan 80 undang-undang itu semuanya mengikuti tahapan pembahasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 2011. Bang, emang berapa sih anggaran buat anggota DPR ini dalam sebulan atau setahun, Bang? Saya kira yang pastinya itu bahkan anggota DPR sendiri nggak bisa sebutkan kalau kita tanya gitu ya. Jadi yang kita bisa duga itu ya perkiraan-perkiraan dari apa yang kemudian beredar sana sini gitu ya. Dan pernah ada anggota DPR yang mengaku bahwa di rekeningnya itu selalu kemasukan uang tidak kurang dari 100 juta per bulan gitu ya. Jadi bahkan dia tidak tahu uang-uang ini sumbernya dari mana saja gitu di DPR, dari kegiatan apa saja gitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian masuk di rekeningnya gitu, dari Sekretariat Jenderal DPR sebagai pengelola
kuasa pengguna anggaran di DPR, ya. Jadi kalau dia bilang tidak kurang dari 100 juta, itu artinya bisa sampai 200 juta yang diterima oleh satu anggota DPR dalam 1 bulan. Dan tentu itu sangat banyak dibandingkan apa yang mereka bisa persembahkan untuk publik atau untuk rakyat dari kinerja mereka. Gitu. Nah, dari anggaran sebanyak itu, harusnya berapa undang-undang Bang yang dihasilkan nih? Sebenarnya sih tidak muluk-muluk gitu ya. 1 tahun minimal satu komisi di DPR itu bisa menghasilkan satu undang-undang, itu sudah sangat lumayan. Itu artinya ada 11 komisi. Jadi sudah 11 undang-undang yang bisa didapatkan oleh publik untuk 1 tahun. Belum lagi kalau ada pansus, belum lagi kalau badan legislasinya aktif seperti sekarang, dia bisa membahas sendiri undang-undang sampai mengesahkannya. Itu artinya potensi 1 tahun itu DPR bisa menghasilkan 20 undang-undang. Itu ada gitu ya kalau begitu. Tapi kan yang kita saksikan sekarang 1 tahun tuh DPR 2019-2024 tidak pernah menghasilkan lebih dari 3 undang-undang untuk undang-undang yang dari daftar prolegnas prioritasnya. Gitu. Jadi berarti ada sekitar 9 sampai 10 komisi yang nganggur gitu ya. Gitu. Bahkan di laporan Bu Puan di 16 Agustus kemarin ada komisi yang sampai 5 tahun ini belum menghasilkan satupun undang-undang. Lalu bagaimana menjelaskan fungsi DPR dengan 3 fungsi utamanya itu legislasi, anggaran, dan pengawasan? Kalau tidak ada undang-undang yang diselesaikan selama 5 tahun, terus komisi itu kerjanya apa? Untuk membuktikan bahwa dia punya fungsi legislasi. Gitu. Dari RUU yang dibahas, Bang Lusius, berapa persen sih yang sudah mengakomodir kepentingan rakyat, Bang? Oh, saya kira itu susah hitung persentasinya gitu ya. Tapi kalau kita melihat hampir dari tahun ke tahun di periode 2019-2024 ini ada saja RUU yang kemudian diprotes atau dikritik karena aspek partisipasi publiknya itu tidak pernah maksimal diberikan ruangnya oleh DPR gitu ya, sejak Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Bagaimana misalnya kita mendengar di proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR itu bahkan menggunakan masa reses gitu ya. Itu saya kira keputusan aneh dari DPR sekarang juga. Bagaimana mereka bisa bekerja di masa reses. Ini kan aneh gitu ya. Saat sidang mereka banyak mangkir, tidak ada di ruang sidang gitu ya saat masa sidang. Tapi saat reses mereka justru bersidang. Jadi dari keputusan untuk menggunakan waktu saja mereka sudah keliru gitu ya. Dan kita tahu betul strategi membahas RUU saat reses itu pasti untuk menghindari partisipasi publik, untuk menghindari ruang publik mengontrol proses pembahasan. Ya, karena bagaimana orang berpikir mereka sedang ada di daerah pemilihan, ternyata mereka ada di ruang rapat di DPR untuk melaksanakan sidang-sidang. Ya, gitu. Bang, RUU krusial apa sih Bang yang sampai saat ini tuh belum disahkan oleh DPR sebenarnya? Saya kira sih perampasan aset koruptor gitu ya. Itu yang saya kira banyak sekali dituntut dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Banyak orang yang frustrasi, kita punya KPK, setiap saat kita bicara soal pemberantasan korupsi, tapi setiap saat juga kita disuguhkan dengan drama-drama pelaku korupsi baru gitu ya, yang membuat kita kemudian merasa kita nggak kemana-mana gitu di pemberantasan korupsi kita. Lalu orang mulai berpikir jangan-jangan karena RUU perampasan aset ini tidak segera disahkan gitu ya, karena dengan perampasan aset ini para pelaku korupsi mulai ketakutan karena bahkan tanpa sidang pun aset yang diduga hasil korupsi itu bisa dirampas oleh negara. Jadi saya kira dengan ketakutan DPR untuk membahas ini dan menyelesaikan ini di periode ini, kita tahu betul bahwa situasinya belum banyak berubah. Korupsi masih ada di mana-mana, bahkan di parlemen. Gitu. Walaupun KPK kali ini cukup baik karena tidak banyak menyasarkan penangkapan itu ke anggota DPR. Gitu ya. Sementara RUU apa nih Bang yang krusial tapi sampai sekarang belum diketok oleh DPR? Saya kira sih yang kita bicara kebutuhan rakyat yang paling kecil, yang paling terpinggirkan dulu ya, RUU PPRT gitu ya. Ini sudah berapa periode DPR ini dibahas gitu ya. Dan sampai menjelang akhir periode DPR yang sekarang juga itu belum ada tanda-tanda mau disahkan. Padahal di pembicaraan tingkat 1 atau di alat kelengkapan DPR-nya ini sudah selesai. Artinya tinggal agenda membawa ini ke rapat paripurna gitu ya. Tinggal ya proses akhir lah dalam proses pembahasan RUU. Ya, saya kira itu salah satu gitu ya yang cukup penting tapi belum juga diselesaikan oleh DPR. Ada juga RUU tentang penyiaran.
Saya kira ini juga penting gitu ya, soal bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Ada banyak orang yang kemudian mencurigai apa gitu ya, kekuasaan yang cenderung otoriter ini ingin kemudian memastikan apa itu visi otoritariannya itu melalui undang-undang pers, undang-undang penyiaran gitu ya, dengan pengaturan yang sedemikian rupa sehingga kebebasan itu dibatasi gitu ya untuk kerja-kerja jurnalistik. Saya kira itu juga penting dan karena proses pembahasannya juga sudah sangat jauh di alat kelengkapan di DPR, saya kira penting untuk dipastikan disahkan di periode ini. Oke. Sementara RUU mana sih Bang Lusius yang sebenarnya tidak penting untuk rakyat tapi malah diketok DPR nih? Abang melihatnya RUU apa tuh yang udah jadi UU sekarang? Saya kira cipta kerja gitu ya, mungkin bukan tidak penting, tapi belum cukup maksimal dibahas untuk memastikan kepentingan publiknya itu diakomodasi gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, proses pembahasannya cenderung sembunyi-sembunyi dan itu sudah diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sudah mengeluarkan keputusan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat gitu ya. Walaupun akhirnya keluar Perpu yang sama dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini sebenarnya permainan pertama Mahkamah Konstitusi dengan DPR itu sejak uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu ya. MK sudah mengeluarkan keputusan ini inkonstitusional bersyarat gitu ya. Lalu Presiden dengan kekuasaannya mengeluarkan Perpu, keluarkanlah Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja ini kemudian diterima oleh DPR. Lalu jadilah Undang-Undang Cipta Kerja baru yang sebenarnya tidak ada yang baru di sana gitu ya. Jadi itu kan permainan, drama gitu ya. Jadi seolah-olah ada kerjaan luar biasa di luar sana atau di DPR gitu. Padahal tidak ada kata baru yang kemudian dimasukkan dalam undang-undang itu. Gitu. Oke. Nah, jika tadi mendengar cerita Abang sebagai Formapi kira-kira akan memberikan kartu apa nih untuk DPR periode ini? Merah, kuning, atau apa? Saya kira kalau ada yang lebih buruk lagi dari merah, saya akan berikan kartu itu. Tapi karena hanya merah yang dikasih ke saya itu, saya berikan kartu merah untuk DPR yang sekarang. Gitu ya. Gitu. Jadi dikeluarkan dari permainan Bang ya? Betul. Mestinya dikeluarkan dari permainan sih. Itu yang paling tepat untuk menghukum kinerja buruk DPR sekarang. Gitu ya. Oke. Ya kan kita bicara dari tadi ini bidang legislasinya. Kita belum bicara misalnya bidang pengawasan. Bagaimana DPR sekarang seperti kehilangan jati dirinya sebagai wakil rakyat gitu ya, berhadapan dengan pemerintah gitu ya. Ya dalam banyak hal saya selalu katakan sebenarnya kita nggak perlu lagi DPR ini ketika kemudian banyak kebijakan strategis negara ini sudah diputuskan di luar kompleks DPR antara elit-elit partai dengan presiden gitu ya. Jadi DPR ini tinggal kemudian memberikan stempel untuk apa yang sudah diputuskan di luar kompleks DPR. Jadi kan kasihan banget gitu. Kita punya satu lembaga dengan anggaran yang sangat besar dengan pendapatan minimal 100 juta satu bulan gitu ya. Tapi kemudian orang lain semua yang kerja. Mereka cuma kemudian perlu datang hadirin rapat lalu ketok palu ketuanya gitu ya. Jadi itu saya kira sia-sia banget punya DPR seperti itu dan kartu merah keluarkan mereka dari gelanggang, saya pikir itu hukuman paling pas lah. Kalau kartu merah pertama berarti di pertandingan kedua nggak boleh ikut bertanding dong Bang? Betul. Tapi kan kita sudah bertanding di pemilu 2024. Jadi kita baru bicara aturannya atau hukumannya sekarang. Gitu. Terlambat podcastnya. Oke, nggak apa-apa Bang. Tapi karena membahas DPR itu kan bisa kapan aja ya. Betul, karena mereka bekerja ini kan bekerja terus. Jadi kita komentarin tuh bisa kapan aja. Tapi minimal kan rakyat sudah bekerja gitu ya. Ada sekitar 44% dari anggota DPR baru nanti itu kan anggota DPR wajah baru gitu ya. Wajah baru walaupun semangatnya tidak sangat baru gitu ya, tapi ya oke lah ada 44 wajah baru, itu artinya ada 44% DPR sekarang yang tidak terpilih lagi. Semoga mereka itu tidak terpilih karena rakyat menghukum mereka gitu.